Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, di hari Pentakosta ini kita akan membahas apa hubungan Pentakosta, sakramen Krisma, dan pencurahan Roh Kudus. Pentakosta adalah peristiwa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul sebagai peristiwa di mana para murid dan semua orang yang percaya kepada Kristus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari pertama Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, sejak saat itu, mereka tidak takut lagi untuk bersaksi tentang Kristus. Peristiwa Pentakosta tersebut secara prinsip dapat kita alami pada saat ini, yaitu di dalam sakramen Krisma atau penguatan. Karena melalui sakramen tersebut, kita menerima kepenuhan Roh Kudus dan menyempurnakan rahmat baptisan, serta dikuatkan menjadi saksi Kristus. Melalui sakramen penguatan, para rasul menyampaikan kepada kita yang telah menjadi anggota gereja melalui pembaptisan, kepenuhan Roh Kudus beserta dengan karunia-Nya demi menyempurnakan rahmat baptisan tersebut. Melalui sakramen penguatan, para rasul menyampaikan kepada kita yang telah menjadi anggota gereja melalui pembaptisan, di mana kepenuhan Roh Kudus beserta dengan karunia-Nya demi menyempurnakan rahmat baptisan tersebut. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan sakramen Krisma sebagai berikut. Katekismus nomor 1288. Mulai dari saat ini, para rasul menyampaikan kepada mereka yang baru dibaptis sesuai dengan kehendak Kristus oleh peletakan tangan, karunia Roh demi penyempurnaan rahmat baptisan. Dengan demikian, di dalam surat kepada umat Ibrani disebutkan di antara unsur-unsur pengajaran Kristen pertama adalah pengajaran mengenai pembaptisan dan mengenai peletakan tangan. Peletakan tangan ini dalam tradisi Katolik tepat sekali dipandang sebagai awal sakramen penguatan yang melanjutkan rahmat Pentakosta di dalam gereja atas satu cara tertentu. Katekismus nomor 1289. Supaya menandai karunia Roh Kudus dengan lebih baik lagi, dengan cepat ditambahkan pada peletakan tangan pengurapan dengan minyak harum wangi atau minyak krisma. Pengurapan ini menjelaskan nama Kristen yang berarti terurapi dan disimpulkan dari Kristus sendiri yang Allah urapi dengan Roh Kudus. Seperti yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kristus, pengurapan itu ada sampai sekarang, baik di timur maupun di barat. Karena itu, di timur orang menamakan sakramen ini karismasi, urapan dengan karisma, atau miron, yang berarti krisma. Di barat, nama penguatan pada satu pihak
menunjuk kepada peneguhan pembaptisan yang dengannya inisiasi Kristen disempurnakan, dan di lain pihak kepada penguatan rahmat pembaptisan. Kedua-duanya adalah buah-buah dari Roh Kudus. Katekismus nomor 1304. Seperti pembaptisan yang disempurnakannya, penguatan pun hanya diberikan satu kali saja. Penguatan mengukir satu tanda rohani yang tak terhapus. Satu karakter di dalam jiwa. Inilah tanda bahwa Yesus Kristus telah menandai seorang Kristen dengan materai rohnya dan menganugerahkan kepadanya kekuatan di atas, supaya ia menjadi saksi. Katekismus nomor 1305. Karakter ini menyempurnakan imamat bersama umat beriman yang diterima di dalam pembaptisan. Orang yang menerima penguatan memperoleh kuasa untuk mengakui imannya kepada Kristus secara publik dengan kata-katanya, seakan-akan sebagai jabatannya. Namun, saudaraku, setelah kita menerima Roh Kudus dalam sakramen pembaptisan maupun dalam sakramen penguatan, kita masih tetap dapat memperoleh pencurahan Roh Kudus. Sebab dalam ranah rohani, jiwa kita maupun Roh Kudus bukan merupakan barang material yang berarti jika sudah penuh diberikan, maka tidak dapat ditambahkan lagi. Bukan demikian. Roh Kudus yang sudah secara penuh diberikan dalam sakramen pembaptisan dan penguatan dapat terus dicurahkan kepada kita sebagai anggota gereja. Karena itu, kita mohon pencurahan Roh Kudus setiap kali merayakan hari Pentakosta. Dalam persuan doa atau secara pribadi sebelum kita membaca kitab suci, atau bahkan setiap hari sebelum memulai kegiatan kita sehari-hari. Meskipun demikian, layak kita sadari bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di luar sakramen tidak dapat menggantikan sakramen itu sendiri. Sebab efek sakramen Krisma yang memberi karakter jiwa menjadi penyempurna rahmat baptisan dan menjadi sarana penyalur rahmat Allah sebagaimana diturunkan kepada para rasul. Tidak dapat digantikan dengan doa pencurahan Roh Kudus di luar sakramen, ataupun dengan penumpangan atau peletakan tangan oleh awam. Demikian saudaraku apa yang bisa saya sampaikan mengenai apa hubungan antara Pentakosta, sakramen Krisma, dan juga pencurahan Roh Kudus. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, menguatkan iman Anda. Saudaraku, Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan channel ini agar channel ini semakin berkembang dan juga bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.